firman Tuhan. Saya kasih judul sharing saya pagi ini, hati dan pikiran yang dibaharui. Mari kita baca Alkitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Anda yang bawa Alkitab boleh buka bersama dengan saya, Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bolehkah kita baca bersama-sama, saudara? Yang sudah dapat katakan amin, kalau yang belum dapat bisa nyontek di layar ya. Ini satu-satunya waktu di mana kita diperbolehkan untuk nyontek. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, mari kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, ada dua bagian penting yang Rasul Paulus bahas. Yang pertama yaitu tentang hati, dan yang kedua tentang pikiran. Saya yakin Anda setuju dengan saya kalau saya berkata bahwa segala apapun yang kita lakukan itu sumbernya dari hati dan pikiran kita. Setuju ya saudara ya? Kalau hati dan pikiran kita jahat, maka yang kita lakukan jahat. Kalau hati dan pikiran kita benar, maka apa yang kita lakukan juga benar harusnya saudara ya. Nah, hati dan pikiran ini begitu pentingnya sampai di dalam Roma 12 ayat 2, nggak ada di slide, saya bacakan aja. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di Alkitab bahasa Inggris, lebih jelasnya, by renewing of your mind. Pembaharuan pikiran Anda. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain apa saudara, kita nggak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana hal yang baik, mana hal yang berkenan kepada Allah, kalau kita hati dan pikirannya tidak dibaharui dari hari ke hari saudara. Nah, kemudian Anda bertanya kepada saya, hati yang dibaharui itu yang kayak gimana, Pastor? Mohon penjelasan. Menurut Anda, hati yang dibaharui itu hati yang seperti apa, saudara? Jawabannya ditemukan di ayat 4 dari Filipi 4 tadi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke? Yang pertama, hati yang dibaharui itu adalah hati yang memiliki sukacita. Pertanyaannya, sukacita karena apa, Pastor? Sukacita itu, saudara, bukanlah sebuah perasaan yang
kita rasakan yang tergantung dengan keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Bukan. Jadi sukacita itu bukan kalau kita lagi dapat berkat, kita sukacita. Kalau kita nggak dapat berkat, kita nggak sukacita. Bukan seperti itu saudara. Tapi sukacita itu lebih kepada perasaan atau hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena didasarkan pada keyakinan kita tentang karakter Tuhan kita. Kita sukacita ketika keadaan kita lagi baik. Kita sukacita juga pada saat-saat di mana keadaan kita kurang baik. Kita maunya A, tapi ternyata yang kita alami B. Kita yakin akan karakter Tuhan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saudara, apakah hari ini saat Anda duduk di tempat ini, saat Anda memperhatikan firman Tuhan, apakah Anda bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia? Bisa nggak saudara? Kayaknya agak berat pastor. Karena apa yang aku lihat belum sesuai dengan apa yang aku harapkan. Kalau belum akhir, kalau belum baik berarti itu belum akhir saudara. Percayakah saudara bahwa kalau keadaan Anda belum baik itu berarti belum akhirnya. Seharusnya kita bisa bersukacita terutama karena apa saudara? Apa yang kita bisa syukuri, apa yang kita bisa merasakan sukacita atasnya. Yang pertama, sukacita karena keselamatan kita. Karena keselamatan kita bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Siapa yang bersyukur di tempat ini karena kita yang harusnya binasa, diberikan kasih karunia, ditebus, diampuni dosanya, diampuni pelanggarannya, dan diberikan kehidupan kekal. Minggu kemarin kita barusan merayakan Paskah. Dan saya percaya Paskah selalu mengingatkan kita karya penebusan Yesus yang Dia lakukan di atas kayu salib. Apapun yang kita kerjakan, kita nggak ada yang bisa beli keselamatan saudara. Keselamatan itu murni karya Allah Bapa kita. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita bukan orang benar, tapi kita orang-orang yang dibenarkan. Amin saudara. Amin. Yang kedua, kita bersukacita karena apa? Kita bersukacita karena Tuhan. Karena siapa Dia dan atas keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak hanya bersukacita karena berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Yes, memang kalau diberkati Tuhan itu rasanya sukacita banget. Saya berdoa kita semua di sini jemaat New Drat Bali gak ada yang cuman kejar berkat. Tapi terlebih lagi kita mau mengejar Sang Pemberi berkat. Amin saudara. Kok gak yakin gitu aminnya? Kita maunya ngejar berkatnya atau kita kejar Sang Pemberi berkatnya? Saudara pilih yang mana? Hah? Jawaban Anda menentukan apakah Anda masuk surga atau tidak. Anda mau kejar yang mana nih? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mau ditambahkan semuanya itu? Saya sih mau saudara. Nah, berita bagusnya adalah semuanya itu Anda bisa ganti dengan apapun juga yang Anda rasa Anda perlukan saat ini. Kalau Anda saat ini merasa perlu hikmat, semuanya itu
bisa Anda ganti dengan hikmat. Kalau hari ini Anda perlu kesembuhan, semuanya itu berarti kesembuhan. Kalau hari ini Anda perlu terobosan, maka semuanya itu juga bisa berarti terobosan. Kalau hari ini Anda perlu mujizat, sesuatu yang tampaknya mustahil, tapi tahukah Anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Anda bisa ganti semuanya itu dengan apapun yang Anda perlukan. Yang ketiga, Anda seharusnya bersuka cita, Anda dan saya harusnya bersuka cita karena apa yang Tuhan buat dalam hidup Anda. Nah, saudara, saya mau tanya, selama hidup kita saya yakin tidak ada seorang pun di tempat ini yang gak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang gak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ada? Yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Semuanya pernah. Benar? Kalau nggak pernah, boleh silakan nanti menemui tim doa di samping, di ruangan samping kita akan doakan supaya Anda mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa jika kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, kok kita khawatir saat menghadapi permasalahan, khawatir jangan-jangan nanti Tuhan gak tolong. Saya yakin ada di antara Anda sekarang ini yang punya pergumulan, masing-masing orang punya pergumulan. Berita bagusnya selama kita hidup, pergumulan itu tidak akan berhenti saudara. Pasti ada dalam hal apapun juga. Nah, saya mau jelasin kepada Anda hari ini, ada 3 jenis iman. Yang pertama, iman yang kecil. Iman yang kecil sebesar biji sesawi aja, Alkitab bilang bisa memindahkan gunung. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat iman yang kecil. Kalau Anda hari ini punya iman yang kecil, Anda harus bersyukur karena iman yang kecil itu bisa memindahkan gunung saudara. Tapi saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk gak terus-menerus punya iman yang kecil. Kita harus pindah ke tipe iman yang berikutnya, yaitu iman yang besar. Sampai iman yang besar ini bisa membuat Tuhan Yesus berkata, iman yang sebesar ini belum pernah aku lihat di komunitas Nyutra Bali, katakan amin. Saya benar-benar berdoa hal ini. Ada di antara Anda yang sudah senyum-senyum. Ya ampun pastor, boro-boro punya iman yang besar. Orang punya iman yang kecil aja gak punya. Sebesar biji sesawi aja loh gak punya. Jangan berkecil hati saudara. Karena Allah kita, Allah yang bisa menjadikan sesuatu yang gak ada menjadi ada. Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Jangan berkecil hati saudara. Kalau Anda belum punya iman, kecil aja gak punya. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mungkin saja Anda merasa Anda gak punya iman karena Anda gak rutin baca Alkitabnya. Iman yang kecil, iman yang besar. Tapi gak cukup iman yang besar itu saudara. Hah? Beneran pastor? Iman yang besar pun gak cukup. Saudara, kita harus sampai pada level iman di mana level iman ini adalah level iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka akan masuk ke dalam perapian. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 mereka berkata seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi apa kata berikutnya? Apa?
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku raja mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, kalau katakanlah Tuhan belum menolong Anda, katakanlah Tuhan tidak menyembuhkan Anda, katakanlah aja nggak ada berkat yang Tuhan sediakan bagi Anda. Apakah Anda saat ini masih tetap teguh, percaya, dan memegang kuat iman percaya Anda kepada Kristus? Ada yang jawab yes dengan lantang. Ada yang berpikir, bakalan aku pegang gak ya imanku kepada Yesus Kristus? Saudara, saya berdoa, Jemaat New Tribe Bali ini punya iman walaupun. Punya iman seandainya tidak. Kalaupun Tuhan gak memberkati kita, kalaupun Tuhan gak menyembuhkan kita, kalaupun Tuhan gak mencurahkan berkat dalam hidup kita, aku akan tetap menyembah Dia. Amin saudara, aku akan tetap setia beribadah kepadanya. Amin saudara. Saudara mungkin gak mau ngomong amin karena gak mau ngalamin, gak pernah ditolong Tuhan, gak pernah menerima berkat Tuhan, gak pernah dibuat terobosan oleh Tuhan. Yakinlah saudara, gak mungkin Tuhan kita yang kita kenal gak rindu mencurahkan berkat buat Anda dan saya. Gak mungkin Tuhan gak menolong kita, karena Dia itu adalah Bapa yang baik saudara. Kalau Bapa yang di dunia yang jahat aja tahu bagaimana mengasihi anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Hati yang dibaharui adalah hati yang memiliki kebaikan. Nah, saya tanya nih saudara, pas saya sharing firman Tuhan selalu saya rindunya mengajak teman-teman semuanya mereview keadaan kita hari ini. Nah, pertanyaannya, hati yang memiliki kebaikan, apakah kerinduan di hati Anda itu adalah untuk melakukan kebaikan? Atau yang lain? Orang yang rindu dalam hatinya selalu berbuat kebaikan, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri saja. Orang yang hatinya dipenuhi kerinduan untuk melakukan kebaikan, pasti dia rindu untuk selalu jadi berkat buat orang-orang lain yang ditempatkan Tuhan di sekelilingnya. Melakukan kebaikan tidak melulu tentang berkat secara keuangan atau finansial. Tapi kebaikan di dalam hati Anda seharusnya tentang apakah Anda ada untuk orang lain di saat mereka membutuhkan. Apakah telinga Anda bersedia mendengarkan keluh kesah orang yang di sekitar Anda. Apakah Anda hatinya ringan banget untuk langsung memberikan doa buat orang-orang yang membutuhkan doa atau orang-orang yang lagi dalam pergumulan di sekitar Anda. Apakah hati saudara penuh dengan hal-hal ini? Gak melulu untuk aku. Saudara ayatnya Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, saya mau kasih saran aja nih kepada saudara. Kalau Anda melakukan kebaikan, pastikan bahwa Anda melakukannya kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan Anda. Karena apakah bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus kalau kita melakukan kebaikan pada orang-orang yang punya kapasitas untuk membalas kebaikan kita kembali, saudara. Kebanyakan kita mau melakukan kebaikan pada orang-orang yang kita tahu persis mereka bisa membalas kebaikan kita suatu hari nanti. Kebanyakan orang berpikirnya gitu.
Sistemnya investasi. Kalau aku bantu, katakanlah aku bantu. Kalau Stephen yang punya pergumulan, aku pasti bantu. Dengan pikiran bahwa nanti kalau aku butuh, supaya dia juga mau bantu. Hukumnya transaksional. Kalau kamu, aku bantu. Next time kalau aku butuh, bantu ya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau Anda bikin perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Enggak hanya miskin secara fisik, tapi miskin secara rohani juga. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta. Karena mereka enggak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Pada waktu kita melakukan hal ini, balasan kita kapan? Pada waktu hari kebangkitan orang-orang benar. Yang ketiga, hati yang dibaharui adalah hati yang murni dan mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, siapa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, pasti kita gak akan khawatir. Ya gak mungkin lah pastor gak khawatir, orang namanya manusia. Mana bisa sih manusia gak khawatir? Selama kita manusia kita pasti khawatir. Bisakah kita khawatir? Bisa. Tetapi yang saudara perlu tahu adalah kalau kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita ini enggak dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup yang dikuasai kekhawatiran itu kayak gimana? Mau makan apa? Khawatir. Makan A enggak boleh. Makan B enggak boleh. Makan C enggak boleh. Memang harus berhikmat saudara. Betul. Kalau sudah tahu kolesterol tinggi, ya jangan dihajar babi. Kalau asam urat tinggi, ya jangan dihajar sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan saudara. Itu namanya berhikmat, benar. Kita harus jaga bait Allah yang Tuhan percayakan, yang berupa tubuh kita ini. Benar saudara. Tapi orang yang hidupnya dikuasai kekhawatiran, mau keluar rumah takut ditabrak becak. Mau apapun takut, khawatir. Kalau aku memberi nanti aku apa? Nanti kalau aku memberi aku kurang. Nanti kalau aku berkatin orang, siapa yang boro-boro mikirin untuk berkatin aku? Khawatir demi khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa saudara? Ucapan syukur. Kadang kita lupa, kita cuma bikin list permohonan, tapi enggak pernah disertai dengan ucapan syukur. Yang ada Tuhan hari ini aku perlu A, B, 1, 2, 3, 4, sampai list yang terakhir. Tapi lupa, gak disertai dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di masa yang lalu. Saudara, hati yang berikutnya, hati yang dibaharui adalah hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Nah, ini ada sebuah rahasia. Kalau Anda ingin mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup Anda, langkah awalnya adalah, saya mau kasih tahu sama Anda, awalnya adalah saudara harus berdamai dulu dengan diri Anda sendiri. Mustahil Anda bisa merasakan damai sejahtera Allah yang begitu melimpah-limpah, melebihi akal dan pikiran kita kalau Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri. Gimana tuh pastor? Aku mau sih berdamai sama diriku sendiri. Tapi gimana caranya berdamai dengan diri sendiri? Pertama saudara, Anda pernah nggak mereview apa kekuatan dan kelemahan Anda? Pernah? Siapa yang pernah? Anda pernah nggak sengaja mereview apa kekuatan Anda dan apa kelemahan Anda sendiri? Pernah? Kalau belum pernah, coba saudara renungkan
Apa kekuatan Anda dan apa kelemahan Anda? Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Ini akan membuat kita selangkah lebih maju dalam berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang gak bisa memikirkan kekuatannya. Mereka hanya ngerti kelemahannya. Aku kurang kurus. Aku kurang cakep. Hidungku kurang mancung. Uangku kurang banyak. Tabunganku minim sekali. Kalau nggak minus. Aku nggak punya ini. Aku nggak punya itu. Aku nggak punya ini. Aku nggak gini. Aku nggak gitu. Banyak banget. Tapi tahukah Anda, Tuhan Yesus itu nggak salah loh menciptakan Anda. Dia bukan iseng loh menciptakan Anda, saudara. Enggak loh. Tuhan Yesus menciptakan kita dengan berbagai macam kelebihan. Dengan berbagai macam kekuatan yang bisa dipakai untuk menunjang pelayanan Anda dan juga pelayanan saya. Saya juga seringkali review diri saya lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Menurut dunia ini, hal itu dianggap rendah hati. Kalau kamu ngomong tentang kekuatanmu, berarti kamu sombong. Kalau kamu bilang kamu bisa ini, puji Tuhan, saya bisa ini. Anda sombong kalau Anda merasa kelebihan Anda itu karena Anda sendiri. Tapi itu bukan sombong kalau Anda menyadari sepenuhnya kelebihanku ini karena kasih karunia Tuhan. Segala hal yang baik ada dalam hidup Anda. Mulai hari ini coba pikirkan kekuatan dan kelemahan Anda. Banyak orang yang gagal mengenali kekuatan dan kelemahan diri mereka sendiri. Makanya banyak akibatnya orang-orang yang sombong. Saya berdoa nggak ada di tempat ini, di luar banyak. Saya dulu paling anti kalau ada pendeta ngomong gitu ya. Di sini nggak ada, di luar banyak. Masa sih di sini nggak ada? Ya. Akibatnya mereka sombong atau mereka jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Karena mereka nggak ngenalin kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang kedua yang perlu dibaharui adalah pikiran. Saya harap firman Tuhan hari ini menegur Anda dan saya juga karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Yang kedua yang perlu dibaharui adalah pikiran. Wah, repot nih kalau sudah ngomong pikiran. Kita harus punya pikiran yang dibaharui dan pikiran yang dibaharui itu adalah pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Apalagi punya pikiran Kristus. Aduh, udahlah. Bohwat ini. Gak mungkin bisa. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam terjemahan Amplified Bible berkata, we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Semuanya pikiran kita itu harus ditangkap ibaratnya gitu dan harus ditundukkan di bawah ketaatan kita kepada Kristus. Maksudnya gimana sih saudara? Saudara, tahukah Anda bahwa pikiran Anda, pikiran kita ini medan perang untuk si iblis dengan pikiran Kristus? Ya, segala sesuatu menang kalahnya kita itu terjadinya di pikiran kita, saudara. Kalau kita ingin menang, kita harus bisa menguasai pikiran kita dan ditaklukkan dalam ketaatan kepada Kristus Yesus. Pernahkah Anda evaluasi pikiran Anda? Gak usah jauh-jauh. Gak usah mencoba memikirkan apa yang Anda pikirkan kemarin. Lupa pasti. Pikirkan pikiran apa yang Anda punya dari tadi Anda bangun pagi sampai sekarang. Nah, mungkin itu lebih gampang dilakukan ya. Pikirkan apa yang Anda pikirkan. Evaluasi pikiran Anda. Apakah pikiran Anda seperti yang ada di Filipi tadi,
Pikiran yang diperbarui, pikiran memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, memikirkan apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apakah Anda memikirkan semuanya ini dari tadi pagi Anda bangun sampai Anda masuk ke ruangan ini? Jujur ya saudara. Gak perlu membuat ekspresi-ekspresi yang buat saya yakin Anda gak mikirkan semua ini. Gak perlu tersenyum-senyum, itu buat saya tahu kelihatan loh dari atas ini sebenarnya. Wah, berarti mereka gak mikirin nih hal-hal ini ya. Padahal ini loh pikiran Kristus saudara. Saya gak pernah ketemu Tuhan Yesus gosip saudara. Saya nggak pernah nemu Tuhan Yesus membicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus duduk di antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ngerasanin rumah sebelah. Evaluasi pikiran Anda. Apakah apa yang Anda pikirkan itu sesuatu yang benar? Benar atau enggak benar, comparisonnya sama apa saudara? Sama firman Tuhan. Kalau enggak pernah baca firman Tuhan, Anda enggak pernah tahu pikiran apa yang benar. Anda enggak akan pernah tahu apa yang harus Anda pikirkan kalau Anda enggak pernah baca Alkitab. Makanya saya ulangi lagi dan ulangi lagi, enggak pernah capek untuk selalu mengulang, baca firman Tuhan. Untuk mengetahui apakah pikiran kita benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Kebajikan patut dipuji, dikompare-nya sama firman Tuhan. Bukan sama teman-teman Anda. Bukan. Bukan juga kepada pastor Anda. Bukan. Saya nggak membuat Anda nggak pengen tanya pendapatnya pastor. Bukan begitu saudara. Tapi pastor juga manusia. Mereka bukan standar yang Tuhan. Pikiran mereka bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Gitu maksud saya saudara. Ya. Jadi Anda harus tahu firman Tuhan. Apa yang dikatakan. Apakah yang Anda kerjakan ini mendukakan, menyenangkan hati Tuhan? Tuhan bakalan senang atau Tuhan bakalan sedih? Apakah Anda memikirkan sesuatu yang adil? Adil itu bukan tentang jumlahnya yang sama rata, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Suci, apakah yang termasuk kategori suci? Aku nggak tahu apa yang suci. Baca firman Tuhan. Pikiran yang manis dan sedap didengar. Yang sedap didengar itu bukan gosip ya saudara. Yang digosok makin lama makin sip, bukan saudara. Yang sedap didengar itu adalah ketika kita bicara, apakah hal yang kita bicarakan itu membangun kehidupan orang lain atau menjatuhkan kehidupan orang lain. Apakah yang kita bicarakan ini kebaikannya atau kita malah membicarakan kejelekannya. Apakah pikiran Anda syarat dengan muatan kebajikan? Isinya gimana aku bisa melakukan hal-hal yang baik ya? Apa yang harus aku perbaiki ya? Apakah yang aku lakukan ini patut dipuji enggak ya? Bukan oleh manusia tapi oleh Tuhan. Kalau Anda melakukan hal ini, apakah Tuhan disenangkan atau dipermalukan? Pernahkah saudara memikirkan hal-hal ini sebelum Anda bertindak? Firman Tuhan hari ini makanan keras ya saudara. Bukan bubur, bukan susu. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk berpikir setiap tindakan kita, yuk dipikirkan. Kesimpulan kita pada hari ini, hati yang diperbaharui itu adalah hati yang memiliki sukacita, penuh dengan kebaikan, selalu pengennya melakukan kebaikan. Hati yang murni dan mengenal Allah, otomatis kalau kita mengenal Allah, kita nggak akan khawatir.
Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagi kita yang mengenal Allah, seharusnya kita jauh dari rasa khawatir. Satu tips bagi Anda, mungkin Anda sudah sering dengar hal ini. Ketika Anda merasa khawatir, berarti Anda punya waktu untuk berdoa. Ketika Anda khawatir, Anda gantikan kekhawatiran itu dengan berdoa. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jangan lupa pakai ucapan syukur. Yang keempat, hati yang penuh damai sejahtera Allah. Caranya berdamai dengan diri sendiri dulu. Pikiran yang diperbaharui apa aja? Yaitu pikiran kita. Kalau selama ini mungkin dari pagi sampai Anda datang ke tempat ini, Anda nggak memikirkan segala yang mulia, yang benar, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Mulai pikirkan hal itu, saudara. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, gimana cara kita menghidupinya? Know it, live it-nya gimana nih? Yang pertama, diulang-ulang terus. Baca firman Allah setiap hari. Supaya kita lebih tahu siapa Tuhan kita. Jadi lebih dekat dengan Tuhan kita. Yang kedua, prakteknya. Latih hati dan pikiran Anda agar selalu dibaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, saya mau challenge Anda semuanya untuk yuk berikan contoh lewat perbuatan-perbuatan sederhana. Bagi anak-anak Anda, bagi Anda yang sudah punya anak. Atau kepada keluarga Anda atau teman-teman sebaya Anda. Gimana sih praktek-praktek hati dan pikiran yang diperbaharui setiap hari, saudara. Saya berdoa, Roh Kudus hari ini memampukan Anda untuk bisa punya hati dan pikiran yang dibaharui, saudara. Jangan pertahankan kondisi hati Anda yang lama. Kalau Anda hatinya sudah compang-camping, sobak-sobek sana sini, minta hati yang baru sama Tuhan. Tuhan akan berikan, saudara. Kalau Anda hari ini pikirannya gak pernah bisa memikirkan hal-hal yang disebutkan dalam Filipi 4 ayat 9 tadi, ayat 8. Pikirkan, saudara, mulai pikirkan. Latih pikiran Anda. Pikiran kita ini bisa dilatih kok, saudara. Jangan khawatir. Anda bisa melatih pikiran Anda untuk selalu memikirkan apa yang mulia, apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Anda dan saya sangat bisa melakukan semuanya ini kalau hidup kita ini dipenuhi oleh firman Allah, saudara. Mari saudara, kita bangkit berdiri.